Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Farida, saya CDP Angkatan 7 dari Wonosobo. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah Andalusia, yaitu Bapak Ahmad Sukron. Kepada Bapak Ahmad Sukron, monggo ya Pak, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, luar biasa nih. Ibu gimana? Alhamdulillah juga Pak, ini saya mendapatkan tugas dari guru penggerak ya Pak ya, ini tentang kepemimpinan Pak. Siap. Sebisa nih Bu. Ya, Bapak sebagai kepala sekolah ya Pak, pasti Bapak kan pernah mengalami suatu kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di sekolah. Ini saya mau menanyakan Pak, bagaimana Bapak itu membedakan apakah itu dilema etika maupun dilema moral itu bagaimana Pak? Oke, kaitan dengan sekarang kita tahu mungkin jangan aku paham. Jadi kalau misalnya yang namanya dilema etika itu kan berarti suatu kejadian yang benar lawan benar. Ya, itu jadi ada dua masalah yang intinya itu hasilnya benar juga kembalinya juga benar. Itu yang etika. Kalau yang bukan moral itu berarti yang satu benar, satu itu salah. Nah itu yang untuk membedakannya itu ya tadi paling saya akan mencari tahu dulu masalahnya itu seperti apa dan saya lihat apakah itu masuknya ke bagian mana. Oh begitu ya. Jadi dengan melakukan tahu dulu permasalahannya, Bapak bisa membedakan itu ada apa dilema etika maupun apakah itu dilema moral yang tadi. Ya. Selanjutnya Pak, saya juga mau menanyakan ini bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan di sekolah itu ada terutama ada kasus yang berhubungan dua kepentingan. Itu caranya bagaimana Pak? Berkaitan dengan cara pengambilan keputusan, jelas nanti saya melakukan beberapa treatment atau beberapa tahap. Yang pertama itu jelas saya harus mengetahui dulu apa itu masalahnya. Kemudian setelah itu nanti saya akan mengidentifikasi. Setelah kita tahu diidentifikasi, kita plotkan. Artinya mau dimasukkan ke yang katakanlah ini itu masuknya ke bagian apa, maksudnya kaitan dengan prinsip-prinsipnya apa gitu, prinsip yang harus kita kita selesaikan itu. Jadi itu kemudian kalau kita melakukan sebuah pengambilan keputusan. Ya. Jadi dengan menerapkan prinsip-prinsip yang harus dilakukan oleh Pak dalam menghadapi dua kasus yang mungkin memiliki dua kebajikan yang sama-sama benar gitu ya. Selanjutnya Pak, ini ada mungkin langkah-langkah prosedur apa yang selama ini Bapak terapkan ketika dalam memecahkan permasalahan yang ada di sekolah Bapak? Jadi untuk melakukan pemecahan masalah kan kita tahu bahwa ada 9 langkah untuk menentukan keputusan. Dan di antaranya yang pertama itu kita tahu dulu siapa yang menjadi yang permasalahannya, katakanlah aktornya itu siapa. Dan setelah itu kita identifikasi masalahnya apa, kita tentukan mau pakai kebijakan dalam bentuk apa atau prinsip apa. Kemudian kita nanti kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Setelah itu nanti kita ambil kaitan dengan solusi. Dan kalau misal ada katakanlah solusi yang alternatif itu kita pilih dan nanti kita evaluasi di akhirnya. Jadi ada 9 tapi garis besarnya semacam itu. Oh begitu ya. Jadi Bapak juga mempelajari yang 9 penentuan masalah itu ya. Apal terbab-babnya itu. Ya, maaf. Selanjutnya Pak, ada hal efektif apa tidak Pak dalam menyelesaikan permasalahan terutama untuk dilema etika? Hal yang paling efektif jelas tadi kita tahu masalahnya terlebih dahulu apa, kemudian kita langsung ke poinnya saja dan kita kumpulkan Bapak Ibu guru untuk menjadi salah satu bahan pertimbangan saya dalam menentukan keputusan. Oh gitu ya. Jadi kita juga melibatkan Bapak Ibu guru yang lain gitu. Ya. Jadi menentukan poinnya apa, saya nanti bekerja sama dengan Bapak Ibu guru yang lain yang terlibat dalam masalah itu. Bapak ada tantangannya tidak ketika Bapak itu melakukan permasalahan atau melakukan suatu keputusan yang berkenaan dengan dilema etika? Kalau tantangan jelas ada nih Bu, karena kalau kaitan dengan dilema etika kita harus tahu bahwa itu benar lawan benar. Pasti kan misal kita ambil satu, pasti yang satu kok nggak ambil ini. Jadi ada salah satu personal ataupun dari Bapak Ibu yang itu yang mempertanyakan kaitan dengan kebijakan yang diambil. Itu yang menjadi dilema itu apa yang menjadi putusan itu tidak bisa diterima secara menyeluruh oleh Bapak Ibu guru yang lain. Tapi
saya tetap mengambil itu atas dasar tadi prinsip apa yang saya ambil. Kemudian saya juga komunikasi dengan pihak terkait. Nah, terkaitan dengan asumsi Bapak Ibu guru yang lain itu kita nomor 2-kan. Jadi tantangan terbesar itu yaitu SDM Bapak Ibu guru lah untuk tahu bahwa itu sebuah keputusan sudah bulat dan tidak bisa katakanlah diganggu gugat lagi. Gitu. Jadi menyepahamkan ya Pak ya, menyepahamkan tentang keputusan Bapak bahwa itu memang keputusan yang dibuat oleh kepala sekolah. Gitu ya. Selanjutnya Pak, apakah ada jadwal tertentu ketika Bapak itu menyelesaikan permasalahan ataukah langsung saat itu juga diselesaikan gitu Pak? Kalau jadwal lihat kondisionalnya saja Bu, artinya sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau misal masalah itu memang harus segera dan urgent harus diselesaikan di waktu itu juga, maka saya akan selesaikan itu juga. Tapi kalau misal masalah itu masih bisa ditunda dalam artian jangka panjang, maka saya akan lakukan itu step by step sesuai dengan permasalahannya. Jadi tetap seperti yang tadi saya sampaikan, pada saat itu pun masalah jangka pendek yang itu urgent dan harus saya selesaikan langsung, itu berarti saya harus segera tanggap untuk mengumpulkan Bapak Ibu yang lain, kita diskusi dan sebagainya, itu langsung diselesaikan. Jadi kaitan dengan jadwal khusus itu kondisional, maka sesuai dengan masalah atau permasalahan yang ada. Jadi kondisional sesuai dengan permasalahan, kalau mau diselesaikan cepat ya harus cepat-cepatnya saat itu gitu ya. Atau juga kalau misalnya mungkin tidak harus sekarang, bisa mungkin punya waktu tertentu untuk menyelesaikannya gitu ya. Jadi kondisional gitu ya. Kalau masalah itu kan urgent, ada yang nggak urgent. Ya semua masalah urgent, tapi kalau misalnya urgent kan harus waktu itu juga diselesaikan, maka langsung saya selesaikan. Tapi atas dasar yang 9 tadi, kemudian saya komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait. Kalau yang tidak urgent itu tetap saya selesaikan, tapi nanti step by step agak longgar waktunya gitu. Oh gitu ya. Nah Bapak, mungkin apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa sih yang bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus terutama untuk dilema etika ini? Jadi kaitan dengan pembantu katakan alih untuk membantu saya dalam menyelesaikan itu, faktornya itu yang pertama itu dari SDM Bapak Ibu guru, dan ada keterbukaan untuk menyampaikan masalah yang ada. Jadi kalau misalnya ada suatu masalah kok yang bersangkutan tidak terbuka, maka yang saya ambil putuskan juga tidak tepat karena mereka tidak terbuka. Jadi yang membantu itu yang pertama SDM yang terbuka dalam penyampaian masalah, kemudian yang kedua itu Bapak Ibu guru atau SDM yang bisa berkolaborasi dengan saya untuk mengambil sebuah keputusan. Itu jadi yang paling membantu itu ya dua aspek itu, tadi tetap masih dalam SDM, tapi yang pertama keterbukaan dan mudahnya berkolaborasi dengan saya. Itu ya Pak ya. Jadi tergantung dari orang-orang yang ada di sekitar Bapak, terutama Bapak Ibu guru yang ada di bawah pimpinan Bapak gitu ya. Jadi keterbukaan dan juga kolaborasi dalam menyelesaikan masalah itu mungkin akan membantu Bapak dalam menyelesaikan suatu dilema-dilema yang ada di sekolah ini. Nah, itu jadi poin utama. Iya ya. Matur nuwun Bapak nggih. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi Pak, ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang sudah Bapak alami ini kan mungkin ada banyak sekali ya Pak ya. Nah selanjutnya Bapak bisa mengambil pembelajaran apa sih ketika Bapak itu menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu, terutama dalam menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Jadi pembelajaran yang saya ambil jelas karena ini juga kesan saya pertama sebagai kepala sekolah. Yang pertama saya tahu kaitan dengan karakter Bapak Ibu guru pada saat pendampingan dan pada saat ada masalah. Dan yang pertama, yang kedua saya tahu apa yang harus saya lakukan atas dasar tadi kepentingan, yang pertama kepentingan siswa, dan yang kedua pengambilan putusan yang bertanggung jawab, dan yang ketiga itu kaitan dengan keputusan itu harus memiliki nilai-nilai positif atau kebijakan universal gitu. Paling dua itu. Jadi yang pertama tadi saya tahu permasalahannya, dan yang kedua saya tahu harus apa berdasarkan yang tiga tadi. Oh gitu ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya ini saya hanya bisa bertemu ketika harus melakukan tugas dari JDB ini ya Pak. Mohon maaf sekali mengganggu waktu Bapak. Iya.
Kalau begitu Kak, mungkin ada lagi Pak, mungkin masalah-masalah yang Jadi kalau masalah banyak sekali Bu. Oke, jadi masalah ya masih nyangkut dengan siswa itu juga masih banyak gitu, artinya yang baru-baru ini dirasakan kaitan dengan anak kami. Jadi kan SMK kan dapat bantuan, jadi ada semacam program dari Kementerian Pendidikan Khusus, namanya itu programnya ADEM itu berarti afirmasi pendidikan menengah itu untuk menjangkau anak-anak migran yang ada di Malaysia untuk bisa sekolah di Indonesia. Jadi dulu anak-anak migran ini untuk tingkat SMP, SD, SMP itu masih bisa ditanggung di Malaysia, tapi untuk tingkat SLTA itu di sana belum ada tempatnya. Nah, kalau misalnya mau sekolah di daerah Malaysia itu tidak bisa, karena notabene anak itu anak ilegal, karena dari kependudukannya pun belum jelas mau ikut warga Malaysia atau Indonesia. Ada program dari pemerintah, dari pendidikan khusus itu mengambil anak-anak itu di Indonesia untuk mengindonesiakan mereka. Di kami ada 11 anak, alhamdulillah. Ada satu ketika anak ini Mbak Tia namanya. Mbak Tia itu aslinya itu orang tuanya itu yang ibu dari Malang, kemudian bapak dari Sulawesi, kemudian mereka bertemu yuk migran ke Malaysia itu udah jalan 10 tahunan dan Mbak Tia itu kelahiran sana. Itulah suatu ketika yang orang tuanya pisah. Nah, otomatis bapaknya masih di Malaysia untuk melanjutkan kerjaannya, yang ibu kembali ke rumah ke Malang gitu. Suatu ketika ada masalah, ibunya datang ke sini untuk mengambil Mbak Tiara itu untuk tinggal bareng dengan beliau. Ini termasuk dilema etika ya Pak ya. Artinya gini, artinya dari pihak kementerian pun kan mengharuskan anak itu di asrama, sedangkan orang tua itu kan ingin mengambil anaknya. Nah itu kan jadi dilema. Masa nggak boleh sih anaknya mau ngambil, ibunya mau ngambil anak kan nggak boleh, kan selalu maksudnya kan nggak bisa. Lagian kita juga terbentuk dari kepentingan tadi dari kementerian, nggak boleh anak itu pergi dari asrama. Itu jadi sebuah dilema. Nah kemarin saya ambil keputusan boleh dengan ibunya, tapi untuk kos saja di daerah sini. Jadi sekolah itu bisa mantau gitu. Jadi keputusan itu sudah saya ambil, yang disampaikan tadi. Ya masa iya sih orang tua mau ambil anaknya, nggak boleh. Lagian sampai kesini itu sambil katakanlah nangis-nangis gitu kan, kami sebagai pihak sekolah nggak tega gitu. Akhirnya ambil keputusan ya disediakan kos-kosan, jadi kita carikan kos-kosan atau kontrakan yang ada di daerah sini untuk bertempat tinggal ibunya dan Mbak Tiara itu. Dan sesuai dengan nanti ketika kalau misalnya ada monef dari kementerian itu anaknya kami tahu yang itu dengan suatu apa ya, solusi lah ini. Solusi yang smart ya Pak ya, yang untuk menghadapi dilema etikanya. Benar jika Bapak itu membolehkan anaknya itu dengan orang tuanya, benar jika Bapak itu membolehkan anaknya juga di sini ya Pak ya. Ada dasarnya masing-masing gitu. Jadi hal-hal seperti itu ya banyak Bu. Jadi ya bagaimana nanti kita bisa komunikasi dengan yang bersangkutan, yang punya masalah, dan bisa kolaborasi dengan pemimpin yang lain gitu. Berarti semakin punya banyak permasalahan, semakin banyak menyelesaikan masalah, Bapak jadi terampil ya Pak dalam menyelesaikan permasalahan. Ya terima kasih Bapak. Ini mungkin yang bisa saya ambil atau dari Bapak. Ini saya ucapkan terima kasih sekali Pak. Saya akhiri dulu nih Pak. Demikian untuk wawancara dengan Bapak Ahmad Sukron. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.